Kita telah mengetahui bahwa vektor dapat kita gambarkan sebagai garis yang mempunyai panah yang menunjukkan arah vektor tersebut. Contohnya, vektor A dan vektor B berikut. Sama seperti suatu bilangan, operasi penjumlahan dan pengurangan juga berlaku untuk vektor. Bagaimana jika kita ingin menjumlahkan vektor A dengan vektor B tersebut? Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, kita harus mempelajari penjumlahan dua vektor. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Operasi vektor meliputi perkalian skalar dengan vektor, penjumlahan dua vektor, selisih dua vektor, vektor posisi, teorema titik tengah, dan resultan dari beberapa vektor. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas penjumlahan dua vektor sebagai kelanjutan dari perkalian skalar dengan vektor yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan kembali gambar dua vektor pada permasalahan di awal berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Hasil penjumlahan vektor A dengan vektor B tersebut dapat dinyatakan sebagai vektor A ditambah vektor B. Hasil penjumlahan kedua vektor itu disebut dengan vektor hasil atau resultan. Untuk menentukan hasil dari penjumlahan dua buah vektor, kita dapat menggunakan dua metode, yaitu metode segitiga dan metode jajar genjang, yang akan kita bahas satu persatu berikut ini. Kedua metode tersebut digunakan untuk menjumlahkan vektor secara geometris. Artinya, vektor dinyatakan dalam bentuk garis yang mempunyai anak panah, bukan secara analitis pada R2 dan R3 berupa matriks kolom. Metode segitiga. Pada metode segitiga, vektor hasil atau resultan vektor A ditambah vektor B dapat diperoleh dengan meletakkan titik pangkal atau titik awal salah satu vektor pada titik ujung vektor yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Titik pangkal atau titik awal vektor B diletakkan pada titik ujung vektor A. Hasil penjumlahannya, yaitu vektor A ditambah vektor B, adalah vektor yang mempunyai titik pangkal vektor A dan titik ujung vektor B. Peletakan titik pangkal atau titik awal dapat dibalik seperti gambar berikut. Titik pangkal atau titik awal vektor A diletakkan pada titik ujung vektor B. Hasil penjumlahannya, yaitu vektor A ditambah vektor B, merupakan vektor yang mempunyai titik pangkal vektor B dan titik ujung vektor A. Vektor hasil penjumlahan yang diperoleh dari titik pangkal vektor B yang diletakkan pada titik ujung vektor A, atau titik pangkal vektor A yang diletakkan pada titik ujung vektor B, merupakan resultan vektor yang sama. Perlu diingat kembali mengenai kesamaan dua vektor yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya, bahwa kesamaan vektor bukan ditentukan oleh posisi, melainkan oleh panjang dan arahnya. Dapat diperhatikan pada kedua gambar tersebut, bahwa panjang dan arah vektor hasil vektor A ditambah vektor B adalah sama, sehingga kedua vektor tersebut sama. Selanjutnya, kita perhatikan kembali gambar vektor hasil penjumlahan yang diperoleh dari titik pangkal vektor B yang diletakkan pada titik ujung vektor A berikut ini. Kita misalkan vektor A sama dengan vektor AB, yaitu vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung B, serta vektor B sama dengan vektor BC, yaitu vektor dengan titik pangkal B dan titik ujung C. Hasil dari penjumlahan vektor A sama dengan vektor AB dan vektor B sama dengan vektor BC adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor AC, yaitu vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung C. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh rumus mengenai penjumlahan dua vektor sebagai berikut. Vektor hasil atau resultan vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Dari penjumlahan vektor tersebut terlihat bahwa titik ujung vektor pertama sama dengan titik pangkal vektor kedua, yaitu titik B,
dan hasil penjumlahan kedua vektor tersebut merupakan vektor yang mempunyai titik pangkal vektor pertama, yaitu titik A, dan titik ujung vektor kedua yaitu titik C. Apabila kita melakukan penjumlahan dua vektor dengan titik pada ujung vektor pertama sama dengan titik pangkal vektor kedua, akan diperoleh vektor hasil atau resultan vektornya berupa vektor dengan titik pangkal vektor pertama dan titik ujung vektor kedua. Metode jajar genjang. Pada metode jajar genjang, vektor hasil atau resultan vektor A ditambah vektor B dapat diperoleh dari diagonal jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Setelah titik pangkal vektor A dan titik pangkal vektor B diletakkan berimpitan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Titik pangkal vektor A dan titik pangkal vektor B diletakkan berimpitan. Selanjutnya, dibentuk jajar genjang dengan sisi miring dan sisi panjangnya berdasarkan panjang dari vektor A dan vektor B tersebut. Hasil penjumlahannya, yaitu vektor A ditambah vektor B, merupakan vektor yang diperoleh dari diagonal jajar genjang tersebut. Dengan demikian, kita telah menjawab permasalahan di awal bahwa vektor A dan vektor B dapat dijumlahkan menggunakan metode segitiga atau metode jajar genjang. Untuk lebih memahami penjumlahan vektor, perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 1. Diberikan dua buah vektor, yaitu vektor PQ dan vektor QR, sebagai berikut. Selanjutnya, gambarkan resultan dari penjumlahan kedua vektor tersebut dengan menggunakan metode segitiga dan metode jajar genjang. Pada soal tersebut telah diketahui vektor PQ dan vektor QR. Vektor PQ adalah vektor yang mempunyai titik pangkal P pada titik ujung Q. Sedangkan vektor QR adalah vektor yang mempunyai titik pangkal Q pada titik ujung R. Kita akan menentukan resultan dari kedua vektor, yaitu PQ dan QR, dengan menggunakan dua metode sebagai berikut. Metode segitiga. Letakkan titik pangkal vektor QR pada titik ujung vektor PQ, sehingga akan diperoleh resultannya berupa vektor PR yang mempunyai titik pangkal P pada titik ujung R. Metode jajar genjang. Letakkan titik pangkal vektor PQ dan titik pangkal vektor QR secara berimpitan. Selanjutnya, bentuklah jajar genjang dengan sisi miring dan sisi panjangnya berdasarkan panjang dari vektor PQ dan vektor QR. Resultan dari vektor PQ dan vektor QR merupakan vektor yang diperoleh dari diagonal jajar genjang tersebut, yang ditarik dari titik pangkal kedua vektor. Resultan dari vektor PQ dan vektor QR adalah vektor PR. Namun, metode jajar genjang tidak bisa memperlihatkan secara langsung bahwa resultannya adalah vektor PR, yang mempunyai titik pangkal P dan titik ujung R. Contoh soal 2. Tentukan resultan dari penjumlahan vektor TW dengan WX. Tanpa diketahui bentuk geometris dari kedua vektor tersebut, kita dapat melakukan operasi penjumlahan dengan melihat titik pangkal atau titik awal dan titik ujung kedua vektor tersebut. Vektor TW adalah vektor yang mempunyai titik pangkal T pada titik ujung W. Vektor WX adalah vektor yang mempunyai titik pangkal W pada titik ujung X. Dengan menggunakan rumusan yang telah kita peroleh pada metode segitiga di awal, akan diperoleh resultan dari penjumlahan vektor TW dengan WX sebagai berikut. Vektor hasil atau resultan vektor TW ditambah vektor WX sama dengan vektor TX. Perhatikan bahwa titik ujung vektor pertama sama dengan titik pangkal vektor kedua, yaitu titik W, serta hasil penjumlahan kedua vektor tersebut merupakan vektor yang mempunyai titik pangkal vektor pertama, yaitu titik T, dan titik ujung vektor kedua, yaitu titik X. Jadi, resultan dari penjumlahan vektor TW dengan vektor WX adalah vektor TX. Setelah memahami dua metode penjumlahan vektor secara geometris, kita akan membahas 4 sifat dari penjumlahan dua vektor sebagai berikut.
Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C merupakan vektor sehingga berlaku 4 sifat sebagai berikut. Sifat komutatif. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Sifat asosiatif. Vektor A ditambah vektor B terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan vektor C dengan vektor A ditambahkan dengan hasil penjumlahan vektor B dengan vektor C. Elemen identitas. Penjumlahan vektor mempunyai elemen identitas, yaitu vektor O atau 0. Yang dimaksud dengan elemen identitas adalah elemen yang jika dijumlahkan terhadap vektor tertentu, hasilnya adalah vektor tertentu itu sendiri. Vektor A ditambah vektor 0 yang merupakan elemen identitas akan sama dengan vektor A. Begitu juga untuk vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A. Invers penjumlahan. Penjumlahan vektor mempunyai invers. Yang dimaksud dengan invers adalah suatu vektor yang jika ditambahkan dengan vektor tertentu menghasilkan vektor 0. Vektor A mempunyai invers vektor negatif A karena vektor A ditambah vektor negatif A sama dengan vektor 0. Begitu juga untuk vektor negatif A ditambahkan vektor A sama dengan vektor 0. Penjumlahan vektor metode segitiga dan metode jajar genjang merupakan penjumlahan vektor secara geometris. Selanjutnya, kita akan membahas penjumlahan vektor secara analitis pada R2 dan R3 sebagai berikut. Penjumlahan dua vektor secara analitis. Penjumlahan dua vektor pada R2. Diketahui vektor A sama dengan U dan V, serta vektor B sama dengan X dan Y. Penjumlahan vektor A dengan vektor B adalah sebagai berikut. Penjumlahan vektor A dengan vektor B sama dengan penjumlahan tiap-tiap anggota vektor A, yaitu U dan V, dengan vektor B, yaitu X dan Y. Sehingga diperoleh vektor dengan anggota U ditambah X dan V ditambah dengan Y. Contoh soal 3. Diketahui vektor A sama dengan negatif 1 dan 3, serta vektor B sama dengan 2 dan 2. Tentukan hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Penjumlahan vektor A dengan vektor B sama dengan negatif 1 dan 3 ditambah 2 dan 2. Sama dengan vektor dengan anggota negatif 1 ditambah 2 dan 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan vektor dengan anggota 1 dan 5. Jadi, hasil penjumlahan vektor A dengan vektor B ialah vektor yang memuat anggota 1 dan 5, atau langsung saja sektor 1,5. Penjumlahan dua vektor secara analitis pada R3. Diketahui vektor A sama dengan U, V, dan W, serta vektor B sama dengan X, Y, dan Z. Penjumlahan vektor A dengan vektor B adalah sebagai berikut. Penjumlahan vektor A dengan vektor B sama dengan penjumlahan tiap-tiap anggota vektor A, yaitu U, V, dan W, dengan vektor B, yaitu X, Y, dan Z. Sehingga diperoleh vektor dengan anggota U ditambah X, V ditambah Y, dan W ditambah Z. Contoh soal 4. Diketahui vektor A sama dengan 7, 0, dan 5, serta vektor B sama dengan negatif 3, 4, dan 2. Tentukan hasil penjumlahan vektor A dengan vektor B. Penjumlahan vektor A dengan vektor B sama dengan 7, 0, dan 5, ditambah negatif 3, 4, dan 2. Sama dengan vektor dengan anggota 7 ditambah negatif 3, 0, dan 4, dan 5 ditambah 2. Hasilnya sama dengan vektor dengan anggota 4, 4, dan 7. Jadi, hasil penjumlahan vektor A dan vektor B adalah vektor yang memuat anggota 4, 4, dan 7. Atau langsung saja disebut vektor 4, 4, 7. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penjumlahan kedua vektor disebut dengan vektor hasil atau resultan. Kedua, hasil dari penjumlahan dua buah vektor dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode segitiga dan metode jajar genjang. Pada metode segitiga,
Vektor hasil penjumlahan dua buah vektor dapat diperoleh dengan meletakkan titik pangkal salah satu vektor pada titik ujung vektor yang lainnya. Pada metode jajar genjang, vektor hasil penjumlahan dua buah vektor dapat diperoleh dari diagonal jajar genjang yang dibentuk oleh dua buah vektor tersebut, setelah titik pangkal kedua buah vektor diletakkan berimpitan. Penjumlahan dua vektor secara analitis pada R2 ialah sebagai berikut. Penjumlahan dua vektor secara analitis pada R3 ialah sebagai berikut.